Apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung, tepatnya ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Proses pencernaan kimiawi. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Mulut. Di rongga mulut, proses pencernaan manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Ada 3 jenis gigi, yaitu gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan yang tidak bisa dipotong oleh gigi seri, dan gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan sebelum masuk ke kerongkongan. Lidah juga berfungsi untuk memutarbalikkan makanan dan sebagai perasa. Pencernaan kimiawi. Enzim dalam air liur seperti amilase dan pitalin memecah pati dan karbohidrat dalam makanan. Enzim lipase lingual memecah lemak dalam bentuk trigliserida menjadi asam lemak, monogliserida, dan digliserida. Selain itu, rongga mulut juga berfungsi untuk 1. Membasahi makanan dengan air liur sehingga lebih mudah ditelan. 2. Memindahkan makanan ke dalam faring dari kerongkongan. 3. Membentuk bolus, yaitu massa kecil makanan yang dibentuk oleh lidah. Macam-macam gigi seri. Gigi seri adalah gigi yang terletak pada bagian depan mulut. Setiap orang memiliki 4 buah gigi seri pada bagian atas dan 4 buah pada bagian bawah rahang. Gigi seri memiliki bentuk tegak dan bertepi tajam yang berfungsi untuk memotong dan mengerat makanan. Gigi seri merupakan gigi pertama yang digunakan makanan untuk menggigit. Yang kedua, gigi taring. Gigi taring adalah gigi yang terletak di urutan ketiga dari tengah lengkung rahang, tepat di sebelah gigi seri. Gigi taring berjumlah 4 buah yang terbagi di rahang atas dan rahang bawah. Gigi taring memiliki beberapa fungsi, diantaranya merobek dan memotong makanan, memandu gigi lainnya ke dalam gigitan yang tepat. Yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham adalah gigi yang paling besar dan kuat di antara gigi lainnya. Jumlah gigi geraham pada orang dewasa umumnya adalah 12 gigi, yaitu 3 gigi di kuadrat. Namun jika gigi bungsu telah dicabut atau tidak tumbuh, maka jumlah gigi geraham yang dimiliki akan berkurang menjadi 8 gigi. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Gigi geraham terletak di bagian belakang mulut dan memiliki permukaan yang luas dengan lekukan, lubang, dan celah. Kerongkongan atau esofagus adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Berikut adalah proses pencernaan pada kerongkongan. 1. Menelan, deglutitasi. Proses pencernaan dimulai dengan menelan makanan di mulut. Makanan akan melewati faring, lalu masuk ke kerongkongan. 2. Gerakan peristaltik. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot-otot kerongkongan yang berirama. Gerakan ini membantu mendorong makanan ke arah lambung. 3. Sphincter esophagus. Di ujung kerongkongan terdapat otot yang disebut sphincter esophagus. Bagian bawah, lower esophageal sphincter. Sphincter ini membuka untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan menutup kembali untuk mencegah asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Kerongkongan tidak menghasilkan enzim atau tidak melakukan proses kimiawi seperti di mulut atau lambung. Fungsinya murni sebagai saluran penghubung yang menyalurkan makanan secara mekanis ke lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung
terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari 1. Pepsin, enzim yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino, 2. Renin, enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein, 3. Asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sfinkter. Berikut rinciannya. Jadi, secara keseluruhan fungsi lambung diantaranya untuk protein mencerna, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena terdapat asam lambung. Pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Ya, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya, struktur dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian yaitu 1. Kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. 2. Rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.